Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan masih semangat ya, walaupun kita kembali BDR lagi untuk minggu ini. Semoga aja nggak menyurutkan semangat kalian dalam belajar dari rumah. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konflik Yugoslavia. Nah, sekaligus kita akan menamatkan ya mengenai materi di bab sejarah kontemporer dunia. Nah, gambar tersebut merupakan sebuah anekdot ya mengenai konflik yang terjadi di Yugoslavia. Nah, ini merupakan peta Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia I, di mana di sini kita masih lihat bahwa negara Yugoslavia belum secara resmi belum terbentuk ya, masih ada Siberia, Montenegro, jadi belum terbentuk negara Yugoslavia. Nah, ini merupakan peta dari negara Yugoslavia, di mana Yugoslavia ini merupakan sebuah negara federasi yang terdiri dari 6 wilayah serta memiliki masyarakat yang terdiri dari antar etnis gitu. Etnisnya itu ada etnis suku Slovakia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Montenegro, dan juga Albania. Sedangkan wilayahnya itu ada wilayah Serbia, Slovenia, Montenegro, Makedonia, Bosnia Herzegovina, dan juga Kroasia, serta ada lagi 2 wilayah otonom yaitu Kosovo dan Vojvodina yang terbentuk setelah Josip Broz Tito itu menjadi pemimpin Yugoslavia. Nah, itu merupakan peta-petanya ya, kita bisa lihat sudah Yugoslavia. Nah, selanjutnya di sini ada Yugoslavia sebelum Perang Dunia I. Pada tahun 1499, Ottoman menguasai wilayah Balkan. Jadi di sini yang harus kalian ketahui bahwa wilayah di Yugoslavia itu pernah dijajah oleh atau pernah diduduki oleh Kesultanan Turki Utsmani, oleh Kerajaan Hungaria Austria, dan juga pernah diduduki oleh Rusia. Sehingga pada tahun 1878 Serbia dan Montenegro merdeka sesuai dengan Kongres Berlin. Serbia dan Montenegro ini merupakan 2 dari 6 wilayah yang ada di Yugoslavia. Yugoslavia pasca Perang Dunia I. Yugoslavia berdiri sejak 1918 yang merupakan gabungan dari Serbia, Kroasia, dan Slovenia di bawah Alexander dengan keanggotaan 6 wilayah. Jadi Yugoslavia ini berdiri karena wilayah-wilayah di Yugoslavia yang 3 wilayah ini merasa bahwa mereka memiliki kesamaan sejarah, pernah diduduki, pernah dijajah oleh bangsa lain, sehingga mereka memutuskan untuk bergabung di negara Yugoslavia. Yang tadi saya singgung ya, bahwa Yugoslavia ini merupakan negara yang memiliki banyak etnis. Ada etnis suku Slovenia, suku Kroasia, suku Bosnia, Serbia, Montenegro, dan juga Albania. Nah, perbedaan-perbedaan etnis inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya konflik yang terjadi di Yugoslavia. Pada tahun 1939 Raja Alexander dibunuh. Pada Perang Dunia II, Yugoslavia dipaksa masuk ke poros Jerman, Italia, dan Jepang. Sehingga bisa dibilang bahwa pada Perang Dunia II ini Yugoslavia merupakan salah satu anggota dari Blok Timur. Yugoslavia pasca Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, Yugoslavia berdiri sebagai negara federal dengan nama Republik Rakyat Federal Yugoslavia. Yugoslavia mencapai keberhasilan pada masa pemerintahan Josip Broz Tito hingga tahun 1980-an dengan menggunakan ekonomi terpimpin liberal. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Yugoslavia mencapai masa keemasannya saat dipimpin oleh Josip Broz Tito, di mana Josip Broz Tito ini diangkat pada tahun 1960-an
dan lengser pada tahun 1980-an, di mana awalnya Hito ini dia dijadikan presiden seumur hidup dan dia meninggal pada tahun 1980-an. Nah, Hito pada saat masa pemerintahannya menerapkan ekonomi terpimpin dan liberal yang membawa Yugoslavia mencapai masa keemasannya. Di bawah Josip Broz Tito, konflik etnis dapat diredam. Nah, ini merupakan gambar dari Josip Broz Tito ya. Keadaan Yugoslavia pada saat pemerintahannya. Di bawah pimpinan Presiden Josip Broz Tito, persatuan dan kesatuan etnis di Yugoslavia masih dapat dipertahankan walaupun tadi berbeda-beda etnis dan suku, agama juga yang merupakan rawan terjadi konflik, Tito masih bisa mengendalikannya. Setelah Presiden Josip Broz Tito meninggal, terjadi pertentangan antar etnis dan ada keinginan untuk melepaskan diri dari Yugoslavia. Nah, jadi setelah sepeninggalan Tito ini muncullah masalah-masalah yang menyebabkan konflik di Yugoslavia karena adanya rasa kehilangan terhadap sosok kepemimpinan Tito dan juga adanya konflik antar etnis. Yugoslavia pasca Broz Tito. Sepeninggal Broz Tito, Yugoslavia dipimpin oleh Slobodan Milošević dari etnis Serbia. Terpilihnya Milošević dari etnis Serbia ini dikarenakan pada saat setelah sepeninggalan Tito itu terjadi diskriminasi rasial terhadap penduduk Serbia di Kosovo. Sehingga pada saat itu Slobodan Milošević mengajukan program-program nasionalis Serbia sebagai presiden Serbia. Nah, dengan dijadikannya Milošević sebagai presiden Serbia ini juga menjadikan status otonom Kosovo dan Vojvodina yang tadi merupakan negara otonom ditiadakan. Di bawah Slobodan Milošević, ia mampu mendapatkan dukungan dari Serbia untuk mendirikan Serbia Raya menggantikan Yugoslavia, digantikan setelah masa pemerintahan Slobodan Milošević. Hal tersebut dilakukan karena Milošević menganggap Serbia hanya sapi perah bagi Republik Federasi Yugoslavia. Jadi di sini terjadi diskriminasi antara yang dilakukan kepada Republik Serbia. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Munculnya konflik lama setelah meninggalnya Presiden Josip Broz Tito, yaitu berupa diskriminasi terhadap etnis Serbia. Sebelumnya pernah terjadi diskriminasi ini pada saat Josip Broz Tito belum memimpin Yugoslavia. Yang kedua, ambisi Serbia untuk mempertahankan Yugoslavia. Nah, setelah itu ada dampak konflik. Di sini Slovenia dan Kroasia merdeka pada 25 Juni 1991. Tanggal 27 April 1992 diproklamasikan Republik Federal Yugoslavia terdiri dari Serbia dan Montenegro, sehingga Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, dan Makedonia. Nah, jadi bisa dibilang di sini yang tersisa itu dari Yugoslavia hanyalah dua wilayah, yaitu Serbia dan juga Montenegro. Usaha penyelesaian konflik. PBB mengirimkan pasukan perdamaian dan menyerukan kepada Serbia untuk menarik tentaranya dari Bosnia. Selain itu, PBB juga mengirimkan utusan ke Yugoslavia sebagai mediator untuk mencari penyelesaian konflik. Nah, hasil perundingannya itu ditandatangani di Paris, Prancis pada tanggal 14 Desember 1945 dengan nama Perjanjian Dayton, yang berisikan bahwa pembagian wilayah di Bosnia Herzegovina sesuai garis daerah 3 etnis. Nah, anak-anak, untuk masalah konflik Yugoslavia ini yang bisa ditekankan faktor penyebabnya karena lunturnya kepemimpinan setelah Josip Broz Tito meninggal serta adanya konflik antar etnis yang memang sangat multikultural di Yugoslavia sana. Oke, sekian ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa kirim DM di e-learning ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.